Karena aku ada. Oke, 106 dia Untirta Smart and Energik. Waduh, diawali lagunya Once gak sih dibacanya? Yang ku cinta kau apa adanya, yang akan menemani kita juga sampai 2 jam ke depan. Tentunya ada di Dialog Senja Smartizen. So don't go anywhere because I will cover all your activities to be more knowledgeable. Smartizen, you have to be smart and energic ya. Yeah. Good evening. Dari Andra and the Backbone yang sempurna ya Smartizen. Oke, karena tadi sudah diawali oleh lagu-lagu yang hits pada zamannya, di zaman dulu aku kecil. Sekarang gimana kalau kita ganti topik? Which means karena sekarang tuh kan hari Jumat sore ya. Tadi siang aku sudah membicarakan tentang perempuan. Dan sekarang kayaknya kita ngomongin tentang pendidikan kali ya. Cuma terkhusus lagi nih tentang pendidikan vokasional teknik elektro. Nah, kira-kira siapa ya yang bakal nemenin Yusi hari ini? Betul banget, jadi hari ini Yusi ditemenin sama sahabat diskusi. I don't know, either one or two people on here yang bakal hadir juga ya menemani Yusi hari ini. Tapi sebelum itu Smartizen tahu nggak sih sebenarnya jurusan pendidikan vokasional teknik elektro itu apa? Kayak gitu. Nggak tahu? Sama, mari kita cari tahu lebih lanjut. Kita kenalan dulu ya kan sama jurusan-jurusannya biar kan ada pepatah tuh, tak kenal maka tak sayang. Jadi untuk bisa sayang kita kenalan dulu yuk. Jadi pada awal berdirinya nih ya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan itu membina 2 program studi aja katanya. Awalnya itu hanya di studi administrasi pendidikan dan juga program studi pendidikan luar sekolah atau PLS ya, dengan jenjang pendidikannya adalah S1. Dan program pendidikan luar sekolah ini berlokasi di Serang ya Smartizen. Juga si program studi administrasi pendidikan ini lokasinya ada di Pandeglang. Nah, program studi administrasi pendidikan mengalami phasing out oleh pemerintah itu sejak tahun 1987 ya, sampai dengan sekarang tidak menerima mahasiswa baru lagi ternyata. Namun pada masa menjelang passing out tersebut ya Smartizen, itu tercetus ide bersama gitu loh untuk mengganti program studi dan berdirilah program studi Bahasa dan Sastra Indonesia pada tahun 1986. Karena ada beberapa kendala ya untuk mengurus status akreditasinya, maka program studi di Satrasia bermerger dengan STKIP Galuh Ciamis ini sesuai dengan dinamikanya yang terjadi. Program studi di Satrasia pada tahun 1990 beralih lokasi lagi. Lokasi operasionalnya dari Pandeglang ke Serang sampai saat ini tentunya. Dan baru pada tahun 1994 nih Smartizen ya, itu memperoleh status terdaftar dengan surat keputusan Mendikbud RI. Waduh, lumayan lama ya ternyata ya. Dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan juga menerima amanah penyelenggaraan jurusan baru katanya melalui surat Dirjen Dikti Kemendikbud Republik Indonesia pada tanggal 11 April 2014 dengan banyak jurusan. Salah satunya adalah jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Elektro yang bakal kita bahas sore ini. Oh my god. Oleh karena itu ya Smartizen, kalau misalkan masih bingung tentang si pendidikan vokasi teknik elektro ini, nanti kita ngobrol-ngobrol manja kali ya sama sahabat diskusi kita. Kayak kenalan yuk jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Elektro bareng HMPVTE. Is it right? Ya, sepertinya sih bener. Dan kayaknya sih seru ya, karena ini teknik elektro tapi juga pendidikan vokasional. Gimana nih maksudnya ya? Daripada bingung, mending kita langsung make it right aja kali. Okay, it's Avril Lavigne, Won't Let You Go, katanya yang mengawali kita untuk berdiskusi di senja hari ini. Nah, sesuai sama janji Yusi di awal, bahwasannya hari ini tuh kita kayaknya happy-happy kali ya, bakal mengenal lebih dalam lagi nih suatu himpunan jurusan yang ada di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Oh my god, a little shock.
Oke, Smartisan, sesuai janji Yusi juga tadi bahwasannya Yusi bakal mendatangkan sahabat diskusi ya. Siapakah mereka? Waduh, kira-kira kamu pada tahu gak sih? Tapi aku lihat-lihat sih ini sudah ada gelombang-gelombangnya nih ya di YouTube streaming kita nih. Dari Ida Nuga dan juga Jelang Jelang. Nice. Ini sekarang sudah mulai ya by the way, tapi emang Yusi belum flip aja kameranya ke kakak-kakak yang bakal jadi sahabat diskusi Yusi hari ini. By the way, Yusi juga mau ngingetin ke Smartisan semua, kalau misalkan mau request lagu boleh banget ya, ataupun mau curhat-curhat, atau mau bilang, Kak, sahabat diskusi kakak hari ini galak lo orangnya, bilang aja langsung, kita roasting bareng-bareng dari sini ya. Oke, daripada kelamaan kita langsung kenalan aja sama mereka, flip kameranya dan say hello kali ya buat kakak-kakak di sini. Yang pertama Yusi punya ada dari ketua HMPVTE, is it right? PVTE? Iya. Iya, betul banget. Ada Kak Ferdinand Algifari, katanya maunya dipanggilnya Mas Al. Aduh. Kayak gitu. Terus yang kedua ada juga Kak Bayu Agus Pamungkas. Ini apa nih mau dipanggil ya? Bayu aja Kak. Oh, Bayu. Dikira mau Mas Pam? Enggak. Kayak kayak itu loh musisi-musisi gitu kan. Ya udah, berarti ada Kak Bayu dan juga Kak Algifari. Tadi kita kesepakatannya siapa sih? Kak Algi ya? Iya, Algi. Kak Algi, baiklah kalau begitu. Boleh kali kenalin diri kalian masing-masing, karena kan Yusi cuma taunya nama kalian aja ya, sekedar nama aja. Silakan perkenalan diri biar Smartisan di luar sana juga bisa tahu nih, wah jadi ini ketuanya kayak gitu, ini wakil ketuanya. Time is yours dari Bapak Ketua dulu kali ya. Oke, terima kasih buat Siapa? Penyiar lah ya. Siapa ya penyiarnya? Gimana Ayo, sih? teh siapa? Gimana Lupa gue. sih? Ya Allah, for the first time Yusi dilupakan. Nah, ya teh. Aduh. Karena emang baru pertama ya. Aduh, apalah. Mungkin izin memperkenalkan diri, nama gua Ferdinand Algifari Putra, biasa dipanggil Algi, dari jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Elektro angkatan 2019. 2019. 2019. Wow, baiklah. Yang sebelahnya nih. Nyambung aja kali kayak. Boleh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Bayu Agus Pamungkas, biasa dipanggil Bayu, dari jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Elektro angkatan 2019. 2019. Oh my god, aku pikir kita seangkatan. Waduh. Ternyata. Sama-sama. Kita masih bawah, masih di bawah. Enggak, aku juga, maksudnya aku 2020 loh. Enggak mungkin banget. Enggak. Waduh ya men, enggak mungkin. Gue gak terima diginiin ya sebenarnya. Oh my god, masih 17 tahun, gue dibilang gak mungkin. Baiklah kalau gitu cukup tahu aja sama Mas Al. Ya, kita lanjut aja ke diskusi kita hari ini kali, nggak apa-apa ya. Karena sudah pukul 16:10 juga nih. Aduh, lumayan cepet juga nih waktu ya. Karena sekarang bakal kenalan sama pendidikan vokasional teknik elektronya nih. Kalau boleh tahu, bisa nggak sih kalian menggambarkan tentang hal apa aja sebenarnya yang dipelajari di dalam jurusan si PVTE ini sendiri? Mungkin karena tadi udah dari ketuanya ya. Sekarang aku mau tanya dari wakil ketua deh. Oke. Jadi langsung dijawab aja nih kayak. Boleh, yuk. Aku udah emosi duluan nih. Jadi di pendidikan vokasional teknik elektro ini kan kalau kita lihat dari fakultasnya kan fakultas pendidikan ya kan. Nah iya betul, fakultas pendidikan. Jadi yang mungkin bisa poin plusnya lah gitu. Jadi kita tuh bisa mengajar nantinya, outputnya tuh bisa ke bidang pendidikan, tapi bisa juga nih masuk ke bidang industri gitu, karena ada basicnya gitu kan terkait ya beberapa mata kuliah lah keteknikan gitu. Oke, jadi memang kalian diberikan skill mengajar ya di PVTE ini. Lalu kalau dari Kak Algi sendiri, gimana nih gambaran kamu tentang si jurusan PVTE ini? Ya, mungkin saya sedikit menjelaskan terkait jurusan pendidikan vokasional teknik elektro. Boleh. Jadi lebih di pendidikan vokasional teknik elektro ini baru termasuk vokasi baru, baru diadakan di tahun 2018, yang emang kebetulan saya kan di angkatan 2019 dan baru terjadi itu di 2019 vokasinya. Ya, saya masuk tadinya pendidikan teknik elektro saja,
Nah, kemudian kita masuk di angkatan 2019 itu berubah menjadi pendidikan vokasional teknik elektro. Jadi mungkin saya sedikit bedah juga ya vokasi ini. Jadi vokasi ini lebih ke arah kejuruan yang emang di bidang kelistrikan. Jadi ada penjuruan yang emang lebih jelas gitu pembagiannya. Gitu kalau sih. Tapi kalau misalkan untuk lulus sendiri nanti kalian dapatnya gelar strata 1 atau vokasi ya? Nah, ini. Ini yang saya bingungin jadinya. Nah, kalau gelar mah tetap SPD sih, Kak. Iya sih. Tetap SPD kita. SPD berarti S1 dong. S1. Berarti walaupun namanya vokasi. Walaupun namanya vokasi, tapi tetap kita sarjana. It's interesting enough ya, karena agak bingung juga nih. Ini ambigu ya. Namanya vokasi lulusannya S1, tapi nggak apa-apa, itu bisa dijadiin bahan prank. Kamu dari mana? Vokasi. Oh, D3 dong. Oh, maaf, S1. Itu adalah sebuah prank dari anak PVTE, enggak sih, Yusi aja ngada-ngada kayak gitu ya Smart Design. Dan Yusi juga mau ngingetin ke kamu semua kalau misalkan mau tanya-tanya terkait jurusan, boleh banget langsung di live chat kita sekarang. Aduh, mantap bang katanya. Baik, terima kasih banyak Smartizen. Nah, banyak banget nih salam-salam buat kalian berdua. Tapi Yusi juga mau ngingetin, jangan lupa buat follow Instagram kita ya di Dia Untirta. Udah harus banget. Karena apa? Karena bakal banyak banget informasi-informasi menarik kayak jam tayang, jam siaran kayak gitu kan. Boleh banget langsung kalau misalkan di Instagram kita juga ada question box, di situ langsung aja roasting kakak-kakaknya yang ada di sini. Waduh. Di roasting. Di roasting. Enggak. Aduh, nanti nggak mau kesini lagi. Ya udah deh, daripada kita saling merosting, mending dengerin aja dulu kali ya. Dari Rizuka yang pujian. No, it's hanya memuji. Oh my god, Rizuka, and check this out ya Smartizen. Okay, it's from Arizona Zervas yang Roxane. Oh my god, it's so great ya. Salah satu lagu kesukaan Yusi juga by the way. Jadi malu banyak orang banget. Gimana sih banyak orang malu, nggak ada yang nonton lesu gitu kan. Ya, thank you so much ya udah nemenin kita sampai pukul 16.23. Kita lanjutin aja yuk diskusi kita dengan Kak mana ya kertasnya? Oh, Kak Ferdian, Kak Agil, Kak Agil sama Kak Bayu ya nggak sih? Algi. Oh iya, Algi, oke. Kak Algi dan Kak Bayu. Baiklah, untuk Kak Algi dan Kak Bayu kita flip kameranya dan say hello dong buat Smartizen. Halo. Ayo dong, yang itu ya. Halo. Yang semangat. Gimana ya gitu ya? Halo gitu. Terlalu. Lo kok berantem? Lo kok berantem Smartizen nih anak kedua nih ya? Ya udahlah ya. Pokoknya kamu udah di say helloin tuh sama ketua HM PVTE-nya dan wakil ketua HM PVTE. Aku agak ingetnya ke Pevita Pierce jadinya ya. Agak-agak nyerempet namanya gitu loh. Pevita. Waduh, Pevita. Baiklah. Dasar cowok. Waduh. Oke, kita langsung aja deh lanjut obrolan kita tentang si kenalan yuk jurusan pendidikan vokasional teknik elektro di Untirta. Nah, tadi sudah sempat menjelaskan Kak Agil ini dan Kak Algi dan Kak Bayu. Sorry. With full of my heart ya kan. Itu tentang si jurusannya nih. Sekarang Yusi mau tanya nih, karena tadi Yusi tanyanya udah ke Kak Bayu ya. Sekarang aku mau tanya ke Algi deh. Algi, kalau boleh tahu nih, kamu kan udah 2019 berarti sekarang berjalan 4 semester. Iya, semester 4. Is it? Oke, 4 semester. Ada nggak sih konsentrasi yang istilahnya fokus tertentu gitu loh di jurusan PVTE ini? Sampai ke semester ini mungkin atau di semester selanjutnya kayak gitu? Oke. Mungkin konsentrasinya di semester 5 ya. Di semester 5. Semester 5 kita okay. akan menghadapi pembagian ataupun konsentrasi kejuruan lah bahasanya. Oke, konsentrasi kejuruan. Kita mau ke arah apa? Sistem tenaga listrik. Tenaga listrik atau emang otomasi industri, itu lebih ke arah ya banyak lah pemrograman, PLC dan sebagainya. Tapi kalau ke tenaga listrikan itu mulai dari instalasi listrik, terus tegangan tinggi segala macam itu. Jadi pembagian kejuruannya itu kemungkinan
di semester 5 yang akan emang pembagiannya kejuruan. Oh, berarti gitu. ada kejuruannya ya? Kejuruan yang emang difokuskan gitu. Difokuskan. Jadi bukan hanya pemilihan mata kuliah aja. Bukan. Oh, I see. Baiklah. Baik, kalau begitu untuk Kak Bayu. Ini kan berarti Kak Bayu semester 4, di mana tahun depan berarti udah harus memilih kejuruan mana. Ada bayangan gak sih kamu mau masuk kemana dan kenapa kalau boleh tahu? Mungkin kalau buat bayangan kayak ngelihat dari praktikum semester 3 semester 4. Jangan cari yang paling gampang dong. Iya. Ini pasti bukan yang paling gampang. Nanti kalau dosennya lihat lebih ini Kak, lebih minat ke sistem tenaga. sistem Soalnya kayak tenaga. mungkin kalau ke otomasi kan lebih ke arah kayak software ya mungkin mainnya, pemrograman gitu. Kurang mahir aja gitu kalau di coding gitu-gitu tuh. Jadi kalau kamu lebih ke sistem tenaga apa ya tadi namanya? Kerja. Tenaga Tenaga kelistrikan. kelistrikan. Sistem tenaga kelistrikan. Seneng ya soal listrik ya? Iya, aduh. Ya emang jurusannya gimana lah. Oh iya, lupa saya. Kalau misalkan untuk Kak Algi sendiri, balik lagi ke Algi nih. Kalau saya pribadi emang karena emang saya kan dulunya juga SMK ya. Jadi di SMK saya kelistrikan juga termasuk. Oke. Jadi di SMK emang fokusnya udah ke tenaga listrik. Tenaga listrik. Tenaga listrik. Jadi kalian tuh ngambil cari aman berarti ya nggak nih? Bukan cari aman sih, kayak lebih minat. nggak mau belajar lagi ya gitu ya. Waduh. Enggak, bukan mau, maksudnya Bapak dosen, Ibu dosen. maksudnya lebih enak aja gitu kalau belajarnya. Keceplosannya. Lebih enak Aja ngembangin yang ada Oh kan. iya, Tapi pinter. tetap aja kalau nanti bakal belajar juga yang Iya. kebagian Pinter banget softwarenya. ya ngelurusinnya ya soalnya. Ini padahal Kak Bayu dari tadi udah kena lu. Oke, kalau gitu kita lanjut. Kalau dari kalian sendiri nih, pasti kan ketika mau masuk kuliah itu kan ada beberapa pertimbangan ya nggak sih kayak, Iya. kayak gue mau ngambil ini. Nah, kenapa kamu ngambil di jurusan pendidikan vokasi teknik elektro di Untirta? Kak Bayu. Kak Bayu, kenapa Mungkin tuh? sedikit ini kali cerita dulu kali kayak. Iya boleh, tapi jangan sampai besok ya. Oh, Waduh. Nanti bayarannya melampaui. Jadi dulu tuh waktu lulus emang sempat bayangan pengen masuk lebih ke Teknik. arah PTN ya. Oh, Cuman PTN, baik. emang karena dulu gua tuh kan SMA. Nah, pengennya ke teknik gitu tuh. Cuman ya karena Anak IPA mungkin banget nih. mungkin karena ya Gimana? dapetnya nggak kebagian gitu di teknik kan. Ya udah gitu. Kok gak sedih gitu sih Cuman jadinya? Ini cuman sad story. setelah berunding lagi nih dengan orang tua Kak, Oke. ya ternyata ada kesempatan juga gitu di pendidikan teknik nih buat outputnya nanti ke industri ataupun sekalipun nggak ke industri ya kayak ke pendidikan gitu ngajar. Oke. Jadi nggak nyesel banget lah ya. Tuh lihat mukanya. Ini Smart Vision ada yang notice loh. Kak Bayu grogi nih katanya. Tegang, jujur baru pertama kali ya. Hai, Aduh. nggak apa-apa. Kalau misalkan keceplosan juga kan lebih lucu ya Smart Vision ya. Ini kayak Kak Agil tuh tadi kayak dia tahan. Baiklah kalau gitu. Dari Kak Agil sendiri kenapa sih pertimbangannya memilih di pendidikan vokasi teknik elektro ini? Waduh, ini nih yang sebenarnya Banyak pasti keluar ya pertanyaan seperti ini. Oh, Karena udah dipikirin Iya. ya? Waduh. Masalahnya, well prepared sekali. apa ya? Kalau saya pribadi kemarin awal masuk itu salah mencet ya. Salah mencet jurusan. Tapi serius? Tapi ini beneran, nggak bercanda. Really? Sumpah Jadi loh. emang salah pencet. Tadi saya pengennya ke teknik elektro yang di FT yang Oke. Cilegon. Oke. Cuman pilihan pertamanya ganti. salah pencet ke bawah. Dan di situ ada pendidikan vokasional teknik elektro PTE. Sebelum jadi PVTE jadi awalnya PTE dulu. PTE, oke. Kan beda satu huruf doang kan. Iya, Nah, benar. jadi tapi setelah kesini-sini nggak ada penyesalan, malah ada berbangga lah. Waduh. Masuk PVTE. Kenapa tuh? Karena gua Bangganya udah- jangan mikir dulu ya. iya, kita Oke. dulu nih maksudnya. Oke. Karena menurut gua setelah gua belajar di PVTE, gua ngelihat gua bisa gitu tuh. Ketika emang gua nantinya lulus dari kuliahan, bangku kuliah, itu bisa apa ya? Bisa Ayo, apa? menjadi Yuk bisa yuk. kedua gitu loh, kedua bidang yang emang Kedua bidang. Oh, berbeda baik. gitu dari
keguruan dan industri. Berarti Kak Agil nih masih agak labil ya. Iya. Enggak, tapi beruntung malah poin plus. The first word that you say itu adalah yang faktanya sebenarnya. Iya, lo tadi bilang iya. Terutama sih. Iya, maksudnya Oke. ada poin plus lah di PVTI itu. Oke, I see. Tapi memang seru sih ya karena berbeda bidang dimana kamu mempelajari pendidikan dan teknik di waktu yang bersamaan. Itu challenging banget sih menurut aku. Ada 2 kesempatan gitu jadinya, Kak. Iya, memperbanyak peluang ya. Iya, itu juga sebenarnya. Keren banget tiba-tiba dari zaman SMA-nya udah berpikir panjang ya soal di sini. Ini ada yang bilang aja kecemplung Agil. Ini nih kan pasti banyak netizen. Smartizen saya. Oh ya, Smartizen. Baiklah kalau kayak gitu. Oke, ini ada yang request lagu juga. Yusi bakal puterin kalau ada. Kalau nggak ada kita next lagu aja ya. Dan kalau misalkan dari Smartizen juga tuh kan bener banyak yang roasting, nggak ada yang banyak yang salam hai buat Kak Agil dan Kak Bayu, katanya ketum aing kok bisa gitu ya salah pencet. Aduh, aku juga nggak ngerti ketum kamu. Bingung deh. Baiklah kalau begitu Kak Bayunya masih malu-malu, kita langsung aja puterin lagu ya biar dia bisa istirahat dulu nih, kayak mikirin dulu kali, anjrit tadi gue bilang apa. So this is Geisha, Jika Cinta Dia buat kamu Smartizen. Oh my god, lagu dari Niji yang Laskar Pelangi ini ternyata langsung mood booster banget gak sih? Apalagi ketika ngedenger suara anak-anak. Udah ini kayaknya aku happy banget ngedenger lagunya Niji ya saat ini. Tapi tadi ada juga yang komen lagunya jangan yang slow-slow dong, yang rock. Iya nanti ya dicariin. Ya ampun senja-senja gini ngerok, nggak apa-apa. Dicariin buat kamu. Sebentar aku baca dulu nih siapa ini tadi yang minta rock. Dari banyak juga ya. Assalamualaikum. Tadi perasaan di sini deh. Dari Gilang Gemilang. Aduh Gemilang, sebentar ya, sabar ya. Gilang, sabar ya Gilang. Nanti aku cariin. Kamu jangan bilang itunya doang. Positive vibes banget. Iya dong, karena kan harusnya seperti itu. Gak tahu realitanya. Oke Smartizen, welcome back again. Sudah pukul 16.40. Waduh gak kerasa banget. Jadi kita langsung aja flip lagi kameranya dan say hello buat Kak Algi dan juga Kak Bayu. Ini dari tadi aku salah ngomong Kak Agil, sampai ke Smartizen juga nulis loh Kak Agil. Kayak gitu, jangan-jangan itu bakal jadi nama panggung kamu selanjutnya. Gak apa-apa ya, gak apa-apa daripada Ferdinand gak mau kan? Ferdi mau gak Ferdi? Jangan. Mau Mas Al apa Algi? Algi aja. Tapi tadi juga ada Smartizen yang bilang Mas Al. Ya itu. That's great and cute enough ya Smartizen. Aduh, ini kayaknya agak enak gitu loh nih Kak Bayu nih udah di samping kayak oh my god tahan. Gak apa-apa, Kak. Biasa emang dia orangnya begitu. Oh gitu ya, tahan ya Kak Bayu ya. Baik, kita langsung lanjut lagi ke diskusi kita hari ini. Tadi juga Kak Bayu dan Kak Algi sudah membicarakan tentang sebenarnya keunggulannya juga kan ya. Terus juga konsentrasinya, terus juga seems like apa sih namanya explanation dari si Pevita ini sebenarnya apa sih kayak gitu. Sekarang Yusi mau tanya tentang si pengurus himpunannya. Aduh, tepat banget gak? Kan nih ketua sama wakil ketuanya ya kan? Yusi mau tanya tentang pengurus himpunan di jurusan pendidikan vokasional teknik elektro ini. Kira-kira nih untuk menjadi bagian dari himpunan ini itu hal-hal yang harus di fill out, dipenuhi, I mean itu apa aja hal-hal utama, syarat-syarat utamanya. Mungkin dari ketuanya boleh menjelaskan. Oke. Mungkin kalau syarat masuk himpunan, yang pertama LK dulu, LK 1 yang emang yang diadakan oleh jurusan dari himpunan. Nah, jadi itu kan salah satu syarat lah. Itu syaratnya. Syarat pertama. Yang kedua semangat berorganisasi. Wow. Semangat berorganisasi yang emang dari niatan awal. Betul. Ingin masuk berorganisasi buat apa? Buat apa? Buat mencari tahu, belajar dan sebagainya. Seperti itu. Lalu?
Cukup sih itu paling. Cukup 2 aja. Hanya itu saja dan komitmen yang lainnya. Oh my god, it's quite easy ya kalau menurut Yusi karena cukup mengikuti. Tapi nggak tahu nih LK1 kayaknya banyak juga nih syaratnya. Ini LK1 syarat utamanya, tapi masuk LK1-nya nih kayaknya ada syarat lagi. Nggak apa-apa. Yang namanya juga organisasi ya kan. Jadi harus ada rules yang memang dipenuhi dan dipatuhi ya. Dari Kak Bayu sendiri nih, kenapa sih waktu itu memilih mengikuti himpunan mahasiswa jurusan ini, terkhusus jurusan PVTE ya? Kenapa tuh alasannya? Mungkin kalau buat gue gini sih Kak, dulu kan gue juga ngekos ya, udah mah jauh dari Tangerang. Jauh. Terus ya lo Tangerang tuh udah kayak di Australia enggak kali, tetanggaan doang. Masih dekat. Iya, masih dekat. Kalau buat jam 2 gue jam. lumayan loh, 2 jam naik motor tuh. Oh iya, kalau PP lumayan ya. Encak ya say. Terus apa ya, kayak Okay. ke kampus. Ya karena dulu masih mahasiswa baru ya gitu. Belum ngerti organisasi, di SMP, SMA juga nggak ada organisasi gitu kan. Oh nggak ada apa kamu yang nggak tertarik saat itu? Kayaknya sih ada OSIS. Ada sih, cuman nggak tertarik. Oke, berarti Kayak ngisi waktu luang aja kalau itu mah. Cuman makin di sini ternyata impact dari organisasi ini juga lumayan gitu kan. Right. Kayak ya ngomong jadi lebih tertata. Oh berarti dulunya kamu Iya dulu mah sering gugup Pak. Oh gitu. Ya, kayak gitu tuh. Oke. Pending. Buffering ya. Iya. Ngeloading jadi. Lola. Oh gitu. Jadi untuk efeknya sendiri yang kamu rasakan saat ini adalah public speaking kamu yang semakin greatly growing up kayak gitu. That's right. Berarti kalau misalkan dari Kak Bayu sendiri sebagai ketua apa nih yang menyebabkan kakak masuk ke himpunan mahasiswa ini? Ya, kalau dari gua ya. Apa pengen cari pacar? Wih, ini nih, bukan lah, enggak lah. Ini kenapa mukanya langsung tegang Enggak. gitu Smartizen? Ada apa ini? Ya, Kasih tahu aja sini, ayo buka fun fact-nya dari Kak Algi langsung aja di komen chat biar aku bacain dan Kak Bayu. Oke lanjut Kak Algi, aduh kasihan ya, banget deh kayak jadi, tertekan. yang pertama sih, Oke. karena emang sesimpel itu ya kalau gua mau masuk organisasi pengen bisa gitu, Pengen bicara di depan orang banyak. Aha. Itu niatan gua awal. Karena emang ya kita udah ngeliat gitu ya waktu sejarah dari kita KPK dan ospek fakultas gitu, ngeliat orang yang emang public speaking di depan orang banyak waktu itu kan 2019. Jadi saya punya ketertarikan di situ. Akhirnya mengikutilah alur-alur yang ada gitu di fakultas, universitas, fakultas, kejurusan akhirnya. Oke. Dan masuk himpunan kan. Karena di himpunan juga kan sekalian gitu kan sama kita belajar organisasi dan juga kejuruannya gitu. Jadi ada plusnya lah, di awal kita langsung belajar di himpunan. Jadi kamu pertama kali masuk aja udah langsung memilih himpunan sebagai target organisasi kamu ya. Nice sih, karena UC pribadi waktu jadi maba justru aku menghindari. We have different perspective ya, point of view aku dan Mas Algi dan juga Kak Bayu ini beda. Tapi nggak apa-apa, UC memang tidak aktif di himpunan tapi UC aktif di organisasi lain gitu loh maksudnya. Tetap aja memang organisasi itu kalau menurut aku perlu sih untuk tempat growing up juga, mengenal another watak karakter orang-orang ya nggak sih? Kayak ada yang nyebelin banget gitu kan. Ada yang tukang julid ya nggak sih? Oh my god, aku tukang julidnya. Baiklah, ini aku bacain lagi komentar-komentar dari Smartizen ya, katanya oh my god, kaget Mas Algi udah punya pacar katanya. Aduh. Jangan digangguin. Ya ampun, gue udah kayak pelakor aja di sini. Enggak ya Smartizen. Tidak, aku tidak mengganggu. Aku cuman mepet dikit. Enggak. Bercanda, oke. Tuh ini ada juga yang komen terus ditarik lagi pesannya. Oke, santai aja Smartizen ya. Sambil milih-milih lagunya rock tadi yang diminta sama Mas Gilang ya. Yusi juga bakal balik lagi sekitar 3 menit atau 2 menit mendatang. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 106 Dian Tirta Smart and Energy. Oke, from Katy Perry yang Firework. Mas Gilang belum ketemu lagu rocknya, nanti dulu ya, sabar.
Oke, sudah pukul 16.51. Oh my god, sampai pukul 5 ini kita harus sudah selesai. Jadi langsung aja flip kameranya dan say hello again buat kedua mas-mas di depan aku ini. Hello again for the last talk, Mas Algi dan Kak Bayu. Kok Mas Algi dan Kak Bayu? Mas Algi dan Mas Bayu kali ya. Gitu aja deh, biar adil ya. For the last talk ini aku cuman minta closing statement sih dari teman-teman semua. Selaku kalian kan kamu terkhusus sebagai ketua HMJ dan kamu sebagai wakil ketuanya, ada nggak sih sesuatu yang harus disampaikan buat masyarakat luas nih, ataupun smart design mungkin yang masih bingung harus pilih jurusan apa? Boleh banget. Everything you want to talk to, just explain it briefly and clear. Terserah mau bilang apa, dimulai dari Mas Bayu, 5 detik dari sekarang. Gak bercanda. Oke. Kak Bayu apa Kak Algi? Kak Algi aja deh, boleh Kak Algi, yuk. Oh, saya dulu nih. Oke. Mungkin closing statementnya buat kawan-kawan di luar sana yang mungkin mendengarkan suara saya. Waduh. Ataupun dari video YouTube. Aduh, panas-panas. Teman-teman STM ya, SMK begitu yang punya kejuruan sama bisa masuk gitu ke dalam kejurusan pendidikan vokasional teknik elektro yang ada di Untirta terutama. Karena yang sudah tadi saya jelaskan, kita ada keuntungan, yaitu output dari kita di jurusan itu ketika kerja nantinya itu bisa menjadi pengajar dan juga jadi masuk ke dunia industri. Mungkin itu sih poin plus yang emang bisa dijelaskan. Dan ketika nanti sudah masuk ke dalam jurusan, terutama ya mungkin udah ada ya dari SBMPTN sama SNMPTN yang mungkin juga ada yang nonton kalah. Buat teman-teman semua jangan lupa masuk organisasi Himpunan Mahasiswa Pendidikan Vokasional Teknik Elektro yang emang kawan-kawan nanti akan dibimbing secara bersama, langsung bimbing secara bersama bersama kita dan kakak tingkat yang ada di dalam buat belajar berorganisasi dan juga belajar secara akademik. Itu mungkin. That's from Mas Algi sebagai ketuanya ya, Ketua Himpunan Mahasiswa Pendidikan Vokasi Teknik Elektro. Dari Mas Bayu nih, apa yang membuat kita harus memilih PVTE and why we should get into your HM atau Himpunan Mahasiswa? Langsung dijawab aja kayak. Boleh. Mau besok. Sekarang aja yuk. Buat ya teman-teman atau kawan-kawan semua yang ada di luar. Ini masih belum terlambat gitu ya, bisa dibilang masih ada satu jalur lagi nih. Betul. Buat teman-teman SNMPTN dan SBM ya diucapkan selamat lah gitu. Selamat datang. Congratulations. Masih ada satu jalur lagi, jalur mandiri. Ya, berbicara keuntungan, hari ini kita bisa di pendidikan vokasi ya, itu bisa belajar dua bidang gitu sekaligus dalam satu jurusan gitu. Kita bisa di pendidikannya ada, di bagian industrinya pun ada gitu. Dan buat outputnya pun juga ya kita bisa bergerak di bidang industri maupun di bidang pendidikan gitu. Nah, mungkin buat teman-teman yang belum gitu ya, mungkin belum keterima gitu di PVT, masih ada satu jalur lagi, jalur mandiri ya, semangat aja gitu belajarnya. Dan untuk teman-teman yang emang udah keterima, jangan lupa kembangin dirinya di Himpunan Mahasiswa Pendidikan Vokasional Teknik Elektro, karena di situ kita bisa ngembangin kenapa ini? bisa ngembangin wawasan semua. Kedinginan. Masuk angin loh kali di sini. Mungkin itu aja Kak. Itu ya. Thank you so much buat Kak Algi dan juga Kak Bayu ya, udah nemenin Yusi sampai masuk angin.
sampai kembung. Nggak biasa AC, biasa kipas. Iya, kalau di kosan kan kipas. Iya, ya. kipas. Iya. Aduh ya ampun. Kipas yang udah Lucu goyang-goyang banget ya gini. mereka berdua nih bener-bener deh. Jadi semoga kalian sukses terus ya di Amin. himpunannya ya, dimudahkan terus deh pokoknya segala Amin. sesuatunya. Jangan lupa buat selalu jaga kesehatan karena your Ya. health is number one kalau menurut aku ya, apalagi di tahun-tahun ini. Dan juga nih sebelum kita menutup acara kita ini yuk sapa yuk teman-teman yang ada di YouTube, mau? Boleh. Ya. Boleh. Oke, kita lihat dari atas dulu deh. Ya ampun, banyak banget pusing gue. Dari Ida Nugraha. Halo Kak Idan. Halo. Tahu nggak tuh kamu? Idan. Idan tahu ya. Oke, dari Jelang Jelong. Hai juga Jelang Jelong. I don't know who you are, tapi Siapa nih? ini kayaknya ini Nggak tahu gitu. nih. Buzzer. Wah. Wah. Jangan ini, jangan. Aduh. Terus juga ada Francisca Iya, Pak. Septia. Halo, Halo, Francisca. Siska. Halo, Oh, Siska. Ada Gilang Gemilang nih, si Kak Oh, iya. Gilang tadi. Gilang. Hai Kak Halo, Gilang. Gilang. Oke, ada juga Adelia. Halo, Adel. Adel. Ada juga dari, aduh banyak nih, gue sampai bingung. Ada Kak Maya, ada Kak Iqbal juga. Oh ya. Iqbal deh namanya. Iya, Iqbal. Iya, Iqbal. Ada itu. Kak Tia Puspita. Halo lagi buat kalian. Halo Tia. Ada Kak Aang juga. Waduh, Halo. ini Angga. Anggito ini. Anggito ini. Apa? Namanya Anggito. Namanya Anggito. Aku dengernya Ardito. Jangan. Aduh, ada Kak Ardito ternyata di PVTE ya. Baiklah. Ada juga Apriliano Chandra. Hai, selamat senja ya. Ada juga dari siapa lagi nih? Andika Destriana. Ada juga dari XII. Ini kayaknya akun kelas deh. Akun kelas deh. Dari kelas 12 TAV 1. Arjuna Fikri deh namanya. Halo Kak Arjuna. Ada dari Doni, Riga, terus juga siapa lagi? Julia. Banyak juga ya. Siapa lagi nih? Maelani, Mae. Pokoknya kalian semua deh, thank you so much. Ya, thank you yang sudah Thank you. nonton. Thank you yang sudah nonton. Thank you banget. Sorry nggak bisa sebutin satu-satu karena masih banyak banget ya, dan kita waktu tinggal 2 menit lagi. Instagramnya HMJ PVTE. Oh iya. Oke, boleh. Boleh kali ngasih tahu tuh Kak Instagram HMJ-nya. Nanti aku tag, siapa tahu bisa pansos. Hehe. Aduh. Boleh. Ya. Dia juga kagak tahu tuh. Nyari Jadi, dulu. Buat apa ya? Penonton yang di YouTube ya? Iya. Jangan lupa follow Instagram HMPVTE. Oke. Terus juga ada apa? Yang brand kita? Volters. Volters. Buat brand Volters. kita ya, brand tahun ini. Oke. tahun ini. Dah itu aja, cukup. Oke, jangan lupa buat follow HMPVTE tadi ya. Iya. HMPVTE, dan juga karena sekarang brandnya adalah Volters, keren juga. Yusi juga mau ingetin dong, jangan lupa buat follow IG @dia_untirta. Yusi Mary _ juga boleh. Ini berpromosi. Oke, thank you so much. Sekian kita closing bareng kali ya. Iya. Nanti kalau Yusi bilang 106 dia Untirta, kalian jawab smart, energik, oke? Smart and energetic. Iya, Oke. smart and energic. Oke, thank you so much. Yusi pamit undur diri. Dialog Senja juga pamit undur diri. Mungkin dari Kak Bayu pamit undur diri. Iya, pamit undur diri juga kita. Iya. Ya, terima kasih. Thank you buat so much, dan Smart wassalamualaikum Season. warahmatullahi wabarakatuh. Di 106 dia Untirta, Smart and energy. Energy. Bye bye. Bye.